Power and Wealth bab 1956. Rumah. Udara sedikit kental. Mahar. Apa yang terjadi dengan harga pengantin? Apa tuntutan mereka? Han Jing dan Qi Lifen langsung bertanya. Xie Guoliang Xia Yanzhen Xieran orang duduk di sofa, tidak berbicara untuk sementara waktu. Dari sini juga dapat melihat bahwa pesta pasti meminta tuntutan yang berlebihan. Jika tidak acara yang bagus tidak akan membiarkan mereka dengan cara ini, bahkan Xie yang paling seruran tidak mengatakan apa-apa. Secara umum, seperti keluarga Xie atau Fang Jia mereka, perkawinan dan kombinasi aturan politik rumah pengadilan semacam ini sebagian besar merupakan permintaan dan integrasi aturan politik. Aspek ekonomi acuh tak acuh, dan saling pengertian hadiah dan mahar. Baik-baik saja, selama tidak kehilangan muka, tidak kehilangan jumlah hadiah, yang lain tidak memperhitungkan apapun, karena hadiah uang dan keuntungan terbesar sudah didapat dalam politik dan pemerintahan. Anda tidak perlu uang untuk mencari kompensasi, tetapi hubungan Xie dan Fang lebih rumit. Ini bukan pernikahan tradisional aturan bersama. Bagaimanapun, itu adalah keluarga dua generasi. Kombinasi terkuat adalah dua anak kecil. Itu bukan keluarga. Banyak penatua tidak mau, jadi masalahnya datang secara alami. Guoliang, apa yang terjadi? Han Jing dan Qi Lifen sangat prihatin. Pada akhirnya, Xia Yanzhen berkata, di pagi hari, kedua keluarga kami bertemu dengan Hotel Qianmen. Pada awalnya, semua orang masih bisa berbicara. Sikap anak ketiga pesta juga baik-baik saja. Nanti, saat kami sedang makan, kami membahas pernikahan Xiaolang. Nah, Ibu Xiaoling sebenarnya memberi kami formulir dengan banyak permintaan mahar. Ini disebut denda, untuk itu. Belum melihat uangnya, saya mengatakan bahwa musim panas ini Yanzhen akan datang. Han Jingdao, apa yang dibutuhkan? Dengar, aku tidak bisa mengatakannya. Xia Yanzhen membalik tas dan menyerahkan daftar itu kepada Han Jing. Mereka gila. Mama, Xieran berkata, adalah normal bagi orang untuk menikahi putri mereka. Itu normal untuk meminta poin. Dalam perjuangan sebelumnya, keluarga kami sedikit menekan mereka. Jika mereka ingin menikahkan Xiaoling dengan keluarga, maka di muka. Aku tidak bisa pergi terlalu jauh. Berapa banyak orang tingkat tinggi yang peduli dengan masalah ini? Apakah Anda mengatakan bahwa ini adalah alasannya? Keluarga Xiaoling pasti membutuhkan langkah mundur, dan tidak bisa selalu menjadi keluarga kita. Xia Yanzhen berkata, ya, ini alasannya, tetapi mereka tidak boleh terlalu banyak. Anda membiarkan Anda melihatnya. Apa persyaratannya? Mendengar kata-kata, Xieran tidak berbicara. Xie Jing dan Xie Hao juga telah bekerja sama. Xie Hao stood behind Han Jing and Red. First, the man's family must provide a set of villas of not less than 300 square meters to be married. It must be a single family villa. The location is within the 5 ring on the house. Xiaoling's name needs to appear, and it belongs to the joint property of the husband and wife after marriage. Second, before the engagement, the man must provide no less than 10 million cash gift for the two parties to live after marriage. The third. Xie Jing is speechless. Don't be deterred. The first requirement is impossible. The single family villa in the 5th ring road. Is it more than 300 squares? According to the current house price, this is at least tens of millions. There are still 10 million bridesmaids. Is not this a joke? Our family is not a bank. Xie Hao juga takut dengan daftar harga pengantin ini. Han Jing selesai menonton bagaimana sikap Xiaoling. Mendengar di sini, Xia Yanzhen masih sedikit bersyukur. Xiaoling adalah anak yang baik. Dia tidak tahu tentang ini. Dia cemas dengan orang tuanya. Dia mengambil daftar harga pengantin dan merobeknya, tetapi dia juga punya anak. Tidak bisa Tuhan, dan akhirnya Ibu Xiaoling mengeluarkan yang baru dari tas dan mencetak banyak. Jelas, persiapan ini sudah dilakukan, dan tidak peduli bagaimana Xiaoling berkata, dia hanya membunuh kata-kata itu, selama ada yang tidak mencapai yang di atas. Tuntutan yang diajukan oleh keluarganya, maka perkawinan itu tidak akan berakhir, kapan dipuaskan, dan kapan dikawinkan. Han Jing menghela nafas dan menatap Qi Lifen. Apakah ayah tidur? Aku tidur lebih awal, kata Qi Lifen. Han Jing mengangguk, lalu aku menelepon negara bagian. Pemberian mahar memang menjadi masalah besar. Keluarga Xie Guoliang tidak perlu bertanya apakah dia tidak mampu membelinya. Jangan bilang uang villa itu harga pengantin 10 JT mereka tidak bisa keluar. Han Jing akan memanggil Xie Guobang. Dong Suebin, yang sedang makan sisa, berhenti. Bu, hal yang besar, ayahku sangat sibuk, jangan panggil ayahku. Dong Suebin dengan santai menyentuh dompet dari tumpukan kartu bank. Keluarkan kartu platinum dari ICBC dan letakkan dengan hati-hati di atas meja. Ada sekitar 12 juta di kartu ini. Xie cemas, apa yang kamu lakukan dengan kakak iparmu? Xia Yanzhen juga segera berkata, Suebin, bukan kamu. Dong Suebin tidak mendengarkan, menyentuh sakunya dan mengeluarkan banyak kunci untuk meletakkannya di atas meja. Ini villa saya dengan jembatan 4 musim, 1 bangunan, lebih dari 300 meter, dalam 4 cincin. Xiaoran, Anda ambil kuncinya dulu, tunggu 2 hari untuk pergi ke rumah, dan pemilik rumah akan berubah menjadi Anda. Xieran menyeringai. Tidak, kamu tidak bisa meminta uangmu. Mobilku dibeli olehmu. Kali ini, pernikahanku dengan Xiaoling juga untukmu, aku. Xie Guoliang berkata, Xiaobin, kamu harus mengambilnya kembali. Dong Suebin tersenyum dan berkata, Paman dan Paman, hal ini, kalian berdua dengarkan aku, sudah diperbaiki, permintaan pada daftar harga pengantin sebenarnya adalah melihat lebih dekat, bukan uang yang mereka inginkan, tetapi semuanya diberikan Xiaoran dan Xiaoling disiapkan setelah menikah, dan uang itu diberikan kepada mereka. Apa sakitnya? Bagaimana dengan hal-hal ini?
Saya juga sudah mempersiapkan pernikahan Xiaoran. Saya telah memberikan uang kepada anak-anak, ya, ya. Petik 2 petik 2. Xieran melambaikan tangannya, aku tidak bisa. Dong Suebin berkata, tidak ada yang tidak bisa dilakukan, apakah Anda keluarga? Apakah Anda masih sopan dengan saya? Saya tidak tahu apakah saya sebuah villa. Saya tidak bisa hidup beberapa kali dalam setahun. Huilan tidak ada di Beijing. Hampir selalu kosong. Saya ingin berguna. Jika saya ingin hidup, saya akan tinggal di halaman. Oke, jadi rumahnya kosong, hanya untuk memberi Anda dan Xiaoling ruang pernikahan. Saat Anda menikah, Anda akan direnovasi. Setelah itu, saya membelinya selama 2 atau 3 tahun, tetapi saya tinggal bersama Huilan dan memasangnya kembali. Xieran berkata, kakak. Xia Yanzhen berkata, villa Anda bernilai beberapa 6 atau 7 juta sekarang. Kita tidak boleh melakukan ini. Kita belum melakukan ini. Memang, meskipun villa Dong Suebin tidak memiliki banyak uang ketika dia membelinya, sekarang juga sangat dihargai. Itu bukan harga aslinya. Dong Suebin tersenyum dan berkata, mengapa kamu tidak mengatakan ini baik-baik saja? Aku belum pernah mengatakannya sebelumnya. Kamu melihat aku dan cincin kawin Huilan. Dong Suebin mengangkat tangannya dan bubuk besar di tangannya. Latihannya sangat mencolok. Ini yang saya beli dari pelelangan. Ditambah Huilan, sepasang cincin berharga ratusan juta, dan saya adalah halaman Houhai. Nilainya juga beberapa ratus juta. Anda mengatakan bahwa saya harus membayar begitu banyak uang untuk digunakan itu. Saya tidak peduli dengan Anda, saya juga tidak meledak. Saya benar-benar ingin membelanjakan uang dan tidak tahu bagaimana membelanjakannya. Xiaoran kali ini, apa yang saya berikan ke villa? Saya masih kecurigaannya adalah kecil, tapi juga diduga rumah bekas itu bukan rumah baru. Xieran berkata, uangmu adalah milikmu, aku. Keluarga masih membagi milikmu. Dong Suebin menyela, biarkan kamu memegangnya bersamamu, kamu bisa menyelesaikannya dengan uang. Ini bukan masalah biasa. Fang Jia menginginkan mahar ini. Ya, bagaimanapun, saudara iparmu tidak punya apa-apa lagi, uangnya masih ada, bahkan jika mahar dibalik 10 kali lipat, kami mampu membelinya. Xie Hao tertawa dan mengacungkan jempol. Suami perempuan terlalu agresif. Xie Guoliang dan Xia Yanzhen masih sangat tidak setuju. Di masa lalu, Dong Suebin membeli mobil untuk Xieran Xiejing, tapi itu mobil dengan ratusan ribu kecil 1 juta, masih dalam kisaran yang bisa diterima, tapi sekarang ini tidak sama, sebuah villa dengan lebih dari 10 juta kartu bank, ini hampir 100 juta, bagaimana mereka bisa mengumpulkannya? Pada akhirnya, Han Jing berpidato. Dia pergi dan mengambil kunci dan kartu bank di atas meja. Dia berbalik dan mengguncangnya ke tangan Xieran. Karena kakak iparmu memberimu, kamu akan memegangnya. Xiaobin berkata iya, oh, anak ini kekurangan apapun, yaitu, tidak ada kekurangan uang ini. Dasen. Xieran tidak mengangkatnya. Han Jing memberinya piston, dan dia berkata kepada Xie Guoliang dan istrinya, Guoliang, Yanzhen, kamu mendengarkan masalah ini. Xia Yanzhen berkata, kami tidak dapat meminta uang Xiaobin. Itu bukan untukmu. Han Jing berkata sambil tersenyum, itu adalah Xiaoran Xiaobin. Pernikahan Xiaoran adalah hal yang besar. Xiaobin sebagai saudara ipar, bagaimana cara menyiapkan villa untuk anak-anak? Tidak perlu dikatakan, saya telah memutuskan ini urusan. Dong Suebin tidak dapat berpikir untuk mengirim villa keluar dan membawa lebih dari 10 juta kartu bank. Matanya belum pernah terlihat sebelumnya, menandakan bahwa Xiaobin lebih melihat keluarga dan persahabatan daripada hal lainnya. Menjadi lebih berat, www.metelnovel.com, Han Jing sebagai ibu mertua juga memiliki wajah yang sangat, saya merasa bahwa menantu memberinya wajah. Xie Guoliang masih menjauh untuk waktu yang lama. Dia tidak sopan. Dia benar-benar merasa bahwa dia tidak bisa menerimanya. Dalam hal uang, Xiaobin telah berkontribusi terlalu banyak untuk keluarga mereka, yang tidak pantas. Pada akhirnya, Han Jing juga membuat wajah hitam cemberut. Xie Guoliang dan Xia Yanzhen menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Xieran menggigit giginya, memegang kunci villa dan kartu bank di tangannya. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa, melihat Dong Suebin berkata, kakak, aku. Dong Suebin tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu, aku akan gemetar begitu melihat ekspresimu. Xiejing tersenyum. Xieran juga senang. Dong Suebin juga selesai makan, berkata, cepat bicara dengan Xiaoling, katakan bahwa mahar sudah siap saat pertunangan selesai, jangan sampai Xiaoling ingat, lalu berselisih dengan keluarga. Xieran mengangguk, oke, biarkan aku pergi. Power and Wealth Bab 1957. Saat sore hari, masalah harga pengantin terpecahkan. Xieran segera keluar untuk memanggil Fang Suiling dan ingin memberitahunya kabar baik untuk pertama kalinya. Di sana, keluarga ayah Xiaoling, Fang Suiling jelas tidak tahu, berdebat dengan keluarga dan keluarga. Fang Wenping juga datang ke rumah saudara ketiga hari ini, dan orang tua Fang Suiling ada di ruang tamu. Ayah, Bu, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Mata Fang Suiling merah, dan ketika dia bertemu dengan orang tuanya di siang hari, dia tidak makan. Ketika dia kembali ke rumah, bahkan jika pengasuh anak telah selesai makan, Fang Suiling juga saya tidak bergerak sama sekali, dan saya selalu bertengkar dengan orang tua saya. Kakek telah berjanji, dan keluarga setuju denganku. Mengapa Anda masih melecehkan kami? Apakah Anda ingin saya menjadi master? Anda tidak bisa melihatnya. Apakah aku bahagia? Jika kamu tidak ingin aku menikah dengan seseorang, maka aku tidak akan menikah selamanya. Fang Jia, anak ketiga, menatap putrinya. Kemarahannya semakin besar. Bagaimana Anda berbicara dengan kami? Ibu Xiaoling berkata dengan lemah, kami tidak mengatakan bahwa kamu tidak akan membiarkanmu menikah.
Ini bukan janji, tapi harga pengantin tidak boleh kurang. Ini aturannya. Fang Suiling berkata, di mana ada aturan seperti itu? Ibu Xiaoling berkata, kamu menelepon apa? Air mata Fang Suiling jatuh. Aku tidak berteriak, apakah ada hal seperti itu untukmu? Bagaimana Anda memberitahu saya cara bertemu keluarga saya di masa depan? Bagaimana saya bergaul dengan keluarga mereka? Dan vilanya 1010.000. Tapi saudara-saudara tidak bisa mendapatkannya di rumah. Semua hadiah yang berjumlah hampir 100 juta. Siapa yang punya banyak uang? Situasi Xieran, Fang Suiling masih mengerti, apalagi 100 juta, yaitu 10 juta harga pengantin tidak dapat dibawa keluar oleh keluarga mereka. Mereka tidak memiliki orang bisnis. Ibu Xiaoling berkata, jangan keluar dan tidak ingin menikahi putriku. Begitu putrinya menangis, ayah Xiaoling juga lembut. Kepada putrinya berkata, ibumu juga untukmu, uang ini bukan yang kami inginkan, mahar kami tidak mengambil sepeser pun, itu untukmu untuk hidup setelah menikah, itu adalah jaminan untukmu. Dan kami adalah dua keluarga hubungannya selalu sangat buruk. Anda juga tahu bahwa sekarang mereka ingin Anda menikah di masa lalu. Itu pasti akan memberikan wajah kepada keluarga kami. Jika tidak, bagaimana kami bisa mendapatkan langkah ini? Apakah Anda menikahi putri Anda ketika mereka menikah dengan keluarga mereka? Tidak banyak calon pengantin. Kemudian yang lain berpikir bahwa kami telah diambil pegangannya oleh si Ejia, dan mengira kami takut dengan rumah mereka. Ini bukan masalah sederhana, tidak semudah yang Anda pikirkan. Pada saat ini, Fang Wenping berkata dengan dingin, tidak ada hal serumit yang Anda pikirkan. Fang Suiling dapat menemukan tulang utama, dan segera bergegas ke sisi Xiaogu untuk memegang lengannya dan berteriak, Bibi. Itu tidak masuk akal. Menyentuh kepalanya, Fang Wenping berkata, tidak ada Bibi, jangan menangis. Ayah Xiaoling melirik Fang Wenping dan hendak mengatakan sesuatu. Ponsel Xiaoling berdering. Melihat nomornya, Fang Suiling dengan cepat menyeka air mata. Wajah keluhan dan kegugupan, dengan cepat pergi ke sudut untuk menjawab telepon. Telepon itu dipanggil oleh Xieran, tetapi saat ini, Fang Suiling sangat malu. Dia takut karena kejadian ini, keluarga kakaknya akan marah. Jika dia tidak setuju dengan pernikahannya dengan Xieran, maka saya tidak akan menyalahkan Fang Suiling karena memikirkannya. Lagi pula, persyaratan pemberian hadiah dari keluarga mereka memang terlalu banyak. 100 juta. Berapa banyak uang yang ada di beberapa pengadilan politik pemerintah rumah. Keluarga seperti mereka lebih teratur, dan tidak ada orang lain yang punya uang. Telepon tersambung. Hei, Ling Ling, kata Xieran. Fang Suiling terisak, oh, saudaraku, saya minta maaf. Hei, bagaimana kamu menangis? Bagaimana kamu menangis? Xieran berkata, tidak apa-apa. Jangan menangis. Air mata Fang Suiling terus mengalir, apa yang dikatakan bibi paman. Bisnis kami masih. Xieran tertawa, cepat dan hapus air mata, saya menelepon untuk memberitahu Anda tentang ini, masalah harga pengantin telah diselesaikan, dan tidak ada masalah. Ah, Fang Suiling, terselesaikan. Xieran menghela nafas, semuanya sudah siap. Fang Suiling tidak berani berbicara, bagaimana bisa begitu cepat, dan begitu banyak uang di rumahmu, tapi saudara. Jangan membuatku takut. Bagaimana uang ini bisa datang? Wajah Fang Suiling putih, mereka tidak ada di keluarga ini. Uang bukanlah uang, tetapi haknya sangat besar. Jangan katakan bahwa orang tua Xieran adalah penatua. Bahkan jika Anda adalah Xieran dengan santai membuka mulut dengan beberapa bos perusahaan, tidak masalah untuk mendapatkan puluhan juta. Xieran akan senang saat dia mendengarkan. Mau kemana? Yakinlah, uangnya baik-baik saja, itu diberikan oleh ipar laki-laki saya. Villa ini adalah villa King Kiao saya yang berusia 4 tahun, yang dibeli oleh ipar laki-laki saya dalam 2 tahun terakhir di dalam ring, 300-400 flat, satu keluarga, dengan kolam renang, saya pernah ke sana sekali, terutama cantik, uangnya juga ipar saya hukum memberi saya kartu bank 12 juta, jadi orang tua dan pengiring pengantin Anda persyaratannya tidak masalah. Fang Suiling mendengarkan kebodohan. Dongge, Xieran menghela nafas, kali ini aku berutang terlalu banyak pada kakak iparku. Fang Suiling buru-buru berkata, bisakah kita meminta uang ini? 1 miliar kecil, ini juga. Kamu harus membiarkannya sendiri. Mari kita bicara tentang pernikahan kita dulu. Setelah itu, mari kita ambil kembali. Xieran sudah memikirkannya. Fang Suiling masih tidak percaya, bagaimana saya bisa punya uang sebanyak itu untuk Dongge. Xieran berkata, saya tidak begitu tahu ini. Saya hanya tahu bahwa saudara ipar saya pernah memenangkan tiket lotre. Sepertinya lotre sepak bola atau hadiah kepala bola 2 warna. Di tengah-tengah 100 taruhan, ini ratusan juta. Nanti, ada yang menghasilkan uang. Sesuatu, lalu saya tidak tahu. Berbicara di sini, Xieran juga sangat emosional, berkata, kakak ipar saya adalah legenda dalam hidup ini. Ceritanya 3 hari 3 malam. Semuanya konyol, semuanya mendebarkan, akan saya ceritakan nanti di masa depan. Saya belum mengagumi banyak orang dalam hidup saya, kakek saya, paman saya, ayah saya, kakak perempuan saya, dan satu lagi adalah saudara ipar saya. Menutup telepon, Fang Suiling menangis dan tertawa. Dia berbalik dan kembali. Ibu Xiaoling melihatnya. Dengan baik, siapa yang memanggil? Aku hanya menangis, kenapa begitu bahagia? Fang Suiling tidak merawat ibunya. Setelah Fang Wenping juga mengajukan pertanyaan, Fang Suiling tersenyum pada Xiaogu, saudaraku yang menelepon, mengatakan bahwa mahar sudah siap. Ayah Xiaoling memberikan pandangan sekilas, siap. Fang Suiling berkata dengan gembira, yah, dan hanya tinggi atau rendah,
villa masih berada di ring keempat, keluarga tunggal dengan kolam renang, lokasinya sangat bagus. Ibu Xiaoling tidak percaya, kapan mereka menyebut uang itu begitu. Itu adalah saudara ipar dari saudara laki-laki itu, kata Fang Suiling. Dong Suebin itu, Ibu Xiaoling berkata, itu tidak bisa begitu kaya. Dari mana asalnya? Jangan dengan cara yang benar. Fang Suiling tidak senang, bagaimana Anda mengatakan bahwa Anda ingin menjadi begitu berwarna dan hadiahnya berlebihan. Orang-orang sekarang mengeluarkannya. Anda juga mengatakan bahwa orang tidak melakukan uang dengan benar. Apa yang Anda inginkan? Berbicara, Fang Suiling cemas. Ibu Xiaoling berkata, saya tidak khawatir. Ayah Xiaoling menatap Fang Wenping. Kakak, apakah kamu pernah bekerja dengan Departemen Dong Suebin? Dari mana uang itu berasal? Fang Wenping berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ketika dia pertama kali memasuki Komisi China Jigoku, harta pribadi yang diungkapkan oleh harta kader lebih dari 1 miliar. Orang tua Xiaoling, lebih dari 1 miliar yuan dalam pengungkapan properti. Masih melakukan ini untuk waktu yang lama. Itu jelas menunjukkan bahwa uang ini pasti tidak ada masalah. Ini adalah cara yang benar, jika tidak, Komite Zongji akan menyelidikinya lebih awal, dan ini tidak perlu ditanyakan. Fang Suiling menatap orang tuanya dan berkata, bisakah aku menikah sekarang? Ibu Xiaoling dengan enggan berkata, menikahlah, nikahi kamu, kamu cemas, jangan salahkan ibu karena memberi mereka masalah, aku bukan untuk putriku. Ini juga untuk mencoba rumah mereka untuk melihat apakah itu benar. Kamu adalah serius. Sekarang tampaknya mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik di keluarga ini. Baru saja menyelesaikan upacara dan tampaknya mereka masih sangat mementingkan putri saya. Hei, mereka memiliki visi dan tahu bahwa putri saya luar biasa. Fang Suiling menarik ujung suara, Bu. Titik 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 titik. Jam 5. Terima kasih ayah. Aku punya makanan enak, aku siap makan. Han Jing menyekat tangannya dari dapur belakang. Dah, bagaimana kamu makan sepagi ini hari ini? Xie Jing membantu Han Jing untuk melayani. Han Jing tersenyum dan berkata, negara bagian nasional mereka tidak kembali pada malam hari, mari kita ambil beberapa, makan lebih awal, saudara iparmu harus kembali pada jam 7 malam. Qi Lifen berkata, Xiao Hao, naik ke atas untuk membantu kakekmu turun untuk makan. Setelah beberapa saat, saya membuka makanan. Pastor Xie bertanya, apakah semuanya sudah siap untuk Xiaoran? Xia Yanzhen berkata, terima kasih kepada Xiao Bin, masalah harga pengantin juga telah diselesaikan. Kalau begitu rencanakan pernikahan, www.metelnovel.com, beri anak-anak waktu yang baik. Xie Laozi juga terlihat sangat bahagia, menyentuh janggutnya dan tersenyum, anak Huilan Xiaobin segera 100 hari, ketika waktunya besar saya akan melakukannya sekali, ya, acara bahagia keluarga kami tahun ini bagus, bagus. Dong Suebin berkata, kakek, saya belum pernah mendengar bahwa saya harus memberi Dong 100 hari. Xie Laozi tersenyum dan berkata, bulan purnama tidak akan selesai. Kamu tidak dapat berlari selama 100 hari, dan kamu harus melakukannya, kamu harus melakukannya. Kamu harus melakukannya. Kamu tidak harus melakukannya khawatir tentang itu di Beijing. Biarkan ibumu mengambilnya. Han Jingdao, oh, saya Luo. Dong Suebin merasa salah. Jika itu adalah anak Xieran, seharusnya begitu. Lagi pula, nama belakang anak itu adalah Xie, tapi anak Dong Suebin adalah nama asing di sini. Agak terlalu berlebihan untuk melakukannya. Itu terlalu megah, tapi orang tua itu berkata begitu. Dong Suebin tidak pandai mengatakan apapun. Orang lain dapat memahami bahwa lelaki tua itu sebenarnya ingin menggunakan jaringan keluarga Xie untuk memberi anak-anak Dong Suebin 100 hari, menunjukkan bahwa sang ayah memperhatikan Dong Suebin. Di rumah mereka, putra Xie Jiak Xiaogu Xie Guowei lahir, tidak ada keluarga di rumah. Sungguh luar biasa memberi anak-anak bulan purnama selama 100 hari. Saat itu hanya makan untuk keluarga, yaitu Dong Suebin menjalani perawatan ini. Power and Wealth Bab 1958. Dalam keluarga Xie, Dong Suebin selalu menjadi keberadaan yang sangat istimewa. Dalam keluarga rata-rata, kerabat dari nama belakang ini pasti akan dihargai. Bagaimanapun, mereka dilahirkan, kerabat langsung, ide-ide tradisional ada di sana, dan nama keluarga dari nama keluarga perempuan sangat rendah, terutama dalam pemerintahan politik Xie. Apalagi di keluarga-keluarga, semua orang juga menghargai tradisi tersebut. Namun, Dong Suebin adalah pengecualian. Di rumah, Dong Suebin pernah menunjuk ke hidung ayah Xie. Di luar, Dong Suebin memprovokasi situasi dan memimpin kepemimpinan. Setelah seorang kolega, saya telah menyinggung terlalu banyak orang. Masuk akal untuk mengatakan bahwa cucu perempuan seperti itu tidak terlalu populer di rumah, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Dong Suebin tidak memiliki junior di posisi Xie untuk mengatakan bahwa dia bisa membandingkannya. Terima kasih. Namun, Xie Jing tidak bisa melakukannya, Xie Hao tidak bisa melakukannya. Meskipun tidak ada yang mengatakannya. Mengapa? Alasannya sederhana. Karena posisi Dong Suebin tidak bisa digantikan. Ayah tidak bisa bangun dari tempat tidur, Dong Suebin telah menyembuhkan ayahnya dalam hitungan menit, dan Han Jing selalu dianggap sebagai saudara perempuan, Zhong Lizhen, yang berada dalam tahanan rumah di Institut Fuzhou. Dong Suebin biasa membunuh 3 dari 3 orang. Menyelamatkan kembali, Xie Gujian dapat pergi ke jaringan dengan sangat lancar, dan itu terkait langsung dengan hard disk yang didapat Dong Suebin dari Fuzhou. Sekarang dia belum menikah untuk mendapatkan hadiah, 100 juta kecil, Dong Suebin kantong lipat dapat diselesaikan, dan tidak ada yang dikatakan.
Sekarang, Xie Laozi ingin membuat pengecualian untuk cucunya selama 100 hari, Xie Guoliang di meja makan, atau Life, yang tidak punya apa-apa untuk dikatakan, karena menurut mereka seharusnya begitu. Nasi masih makan. Xie Ran tiba-tiba mengangkat roti panggangnya, kakak, aku akan menghormatimu sendiri. Terima kasih, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, semuanya dalam anggur. Dong Suebin dan dia menyentuhnya. Tidak terlalu serius. Aku melakukannya, kamu bebas. Xie Ran mendongak dan minum. Dong Suebin melihatnya, juga mengikutinya untuk minum satu. Selanjutnya, semua orang mulai berbicara tentang pernikahan Xie Ran, meskipun hanya bertunangan, tetapi pertunangan keluarga mereka tentu bukan masalah sederhana, tidak bisa kabur. Pada akhirnya, perjamuan 100 hari Dong Suebin juga diangkat untuk dibicarakan. Karena ini mungkin lebih dekat, saya harus mulai melakukannya sekarang. Setelah makan selesai, Han Jing juga menelepon ibu Dong Suebin dan mengobrol tentang hal itu. Lagi pula, anak itu adalah nama belakang Dong Suebin. Bahkan jika mereka berterima kasih kepada tuan rumah Xie, Zhang Luo, mereka juga harus mencari derajat maksimal dari keluarga Dong Suebin. Pendapat dari perjamuan untuk anak-anak atas nama 100 hari tentu saja juga merupakan rumah Dong Suebin. Aturan ini tidak boleh kacau. Kakek, kalau begitu aku pergi, kata Dong Suebin. Xie Laozi memiliki janggut, pergilah. Dong Suebin memandangi tetua lainnya lagi. Bu, paman, kakak, kedua. Aku akan kembali dulu. Han Jingzheng tersenyum dan memanggil ibu Dong Suebin, Xiaoping, dan melambaikan tangannya. Yah, hati-hati di jalan, minum alkohol saja, jangan mengemudi, naik taksi. Xie Ran segera berkata, mobil apa yang akan dimainkan, saya mengiring saudara ipar saya ke bandara. Dong Suebin menekan bahunya dan berkata, oh, kamu akan menikah. Ini sibuk, lebih mudah bagiku untuk naik taksi. Jangan kirim. Saya tidak melakukannya, saya harus mengirimkannya. Xia Yanzhen tersenyum dan berkata, Xiao Bin, biarkan Xiaoran memberimu masa lalu. Dong Suebin berkata, saya benar-benar tidak perlu, Xiaoran, ini masih minum, tidak bisa mengemudi. Pada akhirnya, Dong Suebin pergi sendiri. Namun, Xie Ran mengirim untuk memberikan taksi secara pribadi, dan juga secara pribadi membuka pintu, kakak, kalau begitu pelan-pelan. Oh, kamu bisa kembali, ada sesuatu untuk dihubungi. Dong Suebin naik bus. Sampai taksi pergi jauh, Xie Ran kembali ke villa dan melihat bahwa dia sangat berterima kasih kepada Dong Suebin atas bantuannya. Bandara, langit sudah gelap. Melawan kemuliaan matahari terbenam, Dong Suebin tidak membawa barang bawaan apapun, dan dengan mudah memasuki aula dan melihat arlojinya. Hei, mobilnya macet di jalan, dan hampir naik, jadi dia langsung berakselerasi. Melangkah melalui pemeriksaan keamanan dan kemudian berjalan menuju gerbang keberangkatan. Untungnya, belum terlambat, tim kelas ekonomi juga berjajar puluhan orang. Dong Suebin berada di kelas 1. Dia tidak harus mengantri. Dia mengambil boarding pass dan sertifikat dan mengambil saluran lain. Dia naik pesawat setengah jam sebelumnya. Selamat datang di penerbangan ini. Tuan, kursi Anda ada di dalam. Pramugari itu tersenyum dan mengulurkan tangan dan menunjuk ke posisi Dong Suebin. Dong Suebin mengucapkan terima kasih, dan melihat nomor kursi di masa lalu, menemukannya, jadi dia duduk dengan kaki terangkat, tetapi ketika Dong Suebin melihat ke atas, dia melihat wajahnya berlawanan. Ada seorang kenalan lama duduk di kursi itu. Itu adalah Fang Wenping. Dong Suebin berkata, apa kabar? Fang Wenping memperkirakan bahwa dia telah melihatnya lebih awal, dan dia memegang sebuah buku di tangannya. Dia tidak mengangkat kepalanya dan tidak melihat ke arah Dong Suebin. Bagaimana saya tidak bisa? Dong Suebin berkata, kamu juga kembali ke Sangsi Utara hari ini. Keadaan keras Fang Wenping, saya tidak kembali ke Sangsi Utara. Apa yang saya lakukan di pesawat ini? Saya penuh dukungan. Dong Suebin mendengus. Ini bukan obrolan. Kamu masih cemas. Aku belum puas denganmu di sini. Aku bertanya padamu, Fang Ji, aku sudah meneleponmu begitu banyak. Mengapa kamu tidak mengangkatnya? Anda hanya menelepon saya dan saya harus langsung ke mata. Aku punya sesuatu untuk dilakukan untukmu. Anda tidak dapat terhubung. Apa maksudmu? Ini untungnya ini dilakukan, jika tidak bisa dilakukan. Anda bukan kesalahan. Jika kamu benar-benar tidak bisa menjawab telepon, maka kamu bisa menyapaku. Fang Wenping membalik halaman buku, tidak dingin atau panas, saya ingin mengambilnya, saya tidak ingin mengambilnya, saya masih menggunakannya untuk melapor kepada Anda. Dong Suebin terdiam. Hei, kataku, apakah kamu mencari keponakan? Siapa yang kamu cari? Fang Wenping akhirnya meletakkan bukunya dan melihatnya. Keduanya bertemu, www.metelnovel.com, saya tidak pernah bisa berbicara dengan baik sekali, dan setiap kali saya harus pergi. Pramugari mengetahui situasinya dan bergegas membujuknya. Tuan, Nyonya, ada yang ingin dikatakan, pesawat akan lepas landas. Harap kencangkan sabuk pengaman. Semua orang saling memahami dan memahami satu sama lain. Kemudian, pramugari lain dan petugas keamanan udara datang. Dong Suebin melambai, tidak ada, kami mengobrol. Untuk mengobrol dengan, di mana obrolan ini? Beberapa orang melihat mereka tanpa batas. Dong Suebin, Fang Wenping, berkata, kami berdua adalah saudara, kami semua saling kenal, dan kami sibuk denganmu. Setelah menyelesaikan penjelasannya, Fang Wenping tidak menghiraukannya, dan mengikatkan sabuk pengaman untuk menutup matanya dan memalsukan matanya. Bahkan, dia berpikir untuk menunggu. Bagaimana Anda membersihkan orang tua setelah pesawat? Sekarang ini adalah acara publik, sobat tidak berbicara dengan Anda.
Power and Wealth Bab 1959. Pada malam hari, lebih dari jam 9. Malam gelap dan berbintang. Dengan suara siulan, penerbangan dari Beijing ke Sangsi Utara mendarat di bandara ibu kota provinsi. Setelah lama mengoceh, suara di dalam kabin juga berbunyi, biarkan semua orang mengambil bagasi yang rusak, jangan lupa barang-barang pribadi apa itu tidak sama dengan kesempatan kelas ekonomi untuk naik pesawat. Kelas pertama tidak diambil di sini, dan tidak ada yang terburu-buru. Ini sangat teratur dan tidak mengganggu. Sekalipun Anda memiliki tiket kelas 1, meskipun Anda tidak memiliki identitas, kualitasnya relatif tinggi. Kedua, kabin kelas 1 memiliki saluran dock independen. Mereka yang menerima bagasi terdaftar juga akan mendapat prioritas. Secara alami, tidak perlu khawatir. Pintu kabin terbuka. Fang Wenping mengambil buku di tangannya ke dalam tas tangannya, dan bersama-sama, meletakkan sebuah koper besar di tangannya dan mengeluarkannya. Meskipun dia hanya kembali ke ibu kota selama 2 hari, diperkirakan 1 hari lebih awal dari Dong Suebin, tetapi barang-barangnya sangat banyak. Lagi pula, ini lesbian, dan sulit menghitung pakaian, kosmetik, dan kebutuhan sehari-hari yang perlu dibawa dalam 2 atau 3 hari, tidak akan menjadi bujangan yang sama dengan Dong Suebin. Pramugari datang, saya akan membantu Anda. Tidak, Fang Wenping berkata dengan acuh tak acuh. Pramugari berkata, tidak masalah jika saya dapat membantu Anda. Fang Wenping mengerutkan kening, saya bilang tidak, terima kasih. Pramugari mendengus dan tidak berkata apa-apa. Dia berbalik untuk membantu wanita lain di kelas 1 untuk mengambil barang bawaannya. Sikap pelayanan dan semangat pelayanan di sini masih bagus, tapi anak yang bermusuhan seperti pihak lama sangat jarang, dan wajah pramugari juga agak tertekan. Dong Suebin adalah bajingan terakhir yang meninggalkan kursi. Setelah menghancurkan bagian belakang Fang Wenping, dia mendengus dan bangkit dan berbaris untuk turun dari pesawat, tetapi barang bawaannya sepertinya tidak ringan. Saat dia melihat langkah Fang Wenping, itu agak sulit. Dong Suebin juga lembut dan naik. Aku mengambil pegangan kopernya dari belakang. Oke, berikan padaku. Kemudian turunkan langkah ini. Fang Wenping juga mengundurkan diri dengan sepatu hak tinggi. Bagian depannya rata, dan tidak perlu repot membawa barang bawaan. Dong Suebin menyerahkan kotak itu. Itu berarti memberinya pegangan, hei. Siapa tahu Fang Wenping tidak melihatnya dan pergi. Hei, apa maksudmu? Dong Suebin menatapnya dengan tatapan kosong. Fang Wenping mengabaikannya. Pergi jauh ke arah gerbang. Kamu tunggu. Hei, kamu memberiku dan sebagainya. Dong Suebin menyusul. Erwei, apa yang kamu lakukan untukku? Ambil sendiri. Orang tua itu bisa melakukannya. Baru saja, pramugari akan membantu Anda. Tidak, hei, aku tidak akan menahan apapun ketika aku memelukmu. Fang Wenping tidak mengatakan apa-apa. Pergi lebih cepat dan lebih cepat. Dong Suebin agak berat dengan barang bawaannya. Ada banyak orang di bandara. Dia menyembunyikan ini dan menyembunyikannya. Dia tidak mengejar, dan dia sangat marah. Baris, orang tua yang baik. Dong Suebin hanya memberikan barang bawaannya, tapi hatinya diam-diam khawatir. Tunggu, tolong beri saya menunggu. Saya tidak akan mengemas Anda hari ini, sobat dan nama keluarga Anda. Titik 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 titik. Tempat parkir. Land Rover yang dipinjam Dong Suebin untuk Fang Wenping benar-benar berhenti di situ. Jelas bahwa ketika Fang Wenping datang, dia meletakkan mobilnya di sini. Tetes. Kunci terbuka. Fang Wenping tidak pergi ke kursi pengemudi, tetapi langsung duduk di kursi wakil. Dong Suebin tidak mengerti di mana dia melihatnya. Nah, ini untuk saya yang menyetir, biarkan sobat memberimu barang bawaan dan biarkan sobat memberimu supir. Dong Suebin melempar koper ke bagasi. Dia berbalik dan menatap orang tua di drive wakil. Dia melihat bahwa dia telah mengencangkan sabuk pengaman. Dong Suebin menatapnya sejenak, dan tiba-tiba membuka pintu kursi pengemudi. Naik, ambil sabuk pengaman dan keluar. Fang Wenping mengumpat padanya. Dong Suebin berkata, di mana? Fang Wenping menutup matanya dan bersandar. Aku akan mengirimku pulang. Ini bukan rumah keluarga. Ini tempat baruku. Aku tidur sebentar dan meneleponku. Apakah Anda pikir Anda baik hati? Panggil saya untuk kecanduan, bukan? Tapi Dong Suebin tidak mengatakan apa-apa, jadi dia menyetir. Bandaranya ada di pinggiran kota. Jalannya agak jauh. Setelah lebih dari 10 menit, Wenping tertidur. Dong Suebin berteriak padanya. Dia mengatakan bahwa Anda tidak tidur di pesawat. Cukup harum di dalam mobil. Apakah tidak sakit? Tidak, ingat Dong Suebin. Dalam 2 bulan pertama, Fang Wenping datang ke sini untuk berbicara dengan Dong Suebin ketika dia menjabat. Dia mabuk udara, jadi dia tidak suka terbang. Ini mengambil mobil Dong Suebin. Tidak heran itu dengan pesawat. Tidak baik bagi pihak lama untuk selalu terlihat baik. Oh, pantas, biarkan teman lama Anda menghadapinya. 10 menit, setengah jam, cahaya bulan semakin berat. Ini hampir jam 10, dan tidak ada seorang pun di jalan. Ketika mobil akhirnya tiba, saya tidak tahu di mana itu. Jangan bicara tentang orang, bahkan cahaya pun tidak bisa dilihat. Hanya bulan jauh yang bisa dilihat melalui cahaya bulan. Gunung-gunung dan ladang serta hutan di sekitarnya, tidak ada seorang pun, hanyalah hutan belantara di hutan belantara. Kadang-kadang, saya bisa mendengar burung-burung di hutan, dan saya tidak tahu burung apa. Dong Suebin mencibir beberapa kali dan menarik Fang Wenping di sebelahnya. Fang Wenping membuka matanya dan menguap. Dia menghela napas lega. Ketika dia tiba, dia siap membuka pintu dan turun dari kereta. Dia hanya menyentuh pintu dan berhenti. Wajahnya menunduk. Di mana?
Dong Suebin mengangkat bahu. Aku tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu. Dia pergi ke tempat di mana tidak ada yang mencari, dan dia sengaja memasukkan mobil ke dalam hutan, meskipun tanah di luar hutan itu canggung. Seseorang telah lewat, dan tidak mungkin melihat Land Rover ini. Fang Wenping berkata dengan dingin, apa maksudmu? Dong Suebin berkata, aku masih ingin bertanya apa maksudmu. Fang Wenping dengan tenang berkata, saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Anda, kirim saya kembali, besok saya masih punya sesuatu. Aku tidak memintamu untuk memprovokasimu. Siapa yang kamu lihat di wajah ini? Dong Suebin berkata dengan sikap yang baik, saya telah melayani Anda, dapatkah Anda memberitahu saya kata yang baik untuk mati? Karakter seperti ini, tetapi setiap saat, Dong Suebin masih tertekan. Keduanya tidak pernah berbicara tentang satu. Setelah beberapa kata, mereka tidak spekulatif. Dong Suebin berkata pada akhirnya, lagi pula aku tidak tahu jalannya, aku tidak bisa kembali hari ini. Aku tidur dulu. Menyesuaikan sudut kursi, Dong Suebin berbaring. Fang Wenping tidak berbicara untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia benar-benar menutup matanya dan menutup matanya. Buka kancing-kancingnya dan lepaskan mantel tipis dari luar dan lemparkan ke belakang. Sekilas Dong Suebin senang, hei, kamu sudah cukup bujangan. Dalam 2 hari terakhir, lelaki tua itu pulang mengunjungi kerabat, jadi pakaiannya tidak terlalu formal. Tubuh bagian atas adalah kemeja kecil dengan rok panjang di kakinya. Kaki sepatu hak tinggi juga memperlihatkan sepotong stoking berwarna daging, yang membuat keseluruhan orang terlihat lebih lembut. Jika bukan wajah hitamnya, itu benar-benar seorang ibu rumah tangga. Dong Suebin juga jarang melihatnya berdandan, mau tidak mau juga terlihat sedikit lagi. Bel berbunyi dan telepon berdering. Dong Suebin tanpa sadar menyentuh sakunya dan menemukan bahwa nada dering itu bukan miliknya. Fang Wenping setengah berbaring di sana dan mengangkat telepon, mengerutkan kening, hei. Xiao Chang, apa? Aku sudah sampai, baru saja turun dari pesawat, aku sudah makan, tidak perlu, tidak ada, begitu saja. Aku menutup telepon dengan tidak sabar. Direktur Xiao, itu pasti Xiao Dongnan, Direktur Departemen Kebudayaan Provinsi. Dong Suebin bertanya, apakah kamu ingin makan lagi? Dia masih mengejarmu. Fang Wenping mengabaikannya dan menyesuaikan postur tubuhnya. Sepertinya dia benar-benar siap untuk tidur dengannya. Di mana Dong Suebin bisa membiarkannya tidur? Dia masih belum membersihkan dirinya. Setelah berkedip, dia membalikkan tubuhnya ke samping dan merentangkan tangannya. Dia menyentuh pahanya melalui rok. Sangat daging, rasakan sentuhannya. Fang Wenping tidak bergerak, tidur dengan mata tertutup. Ketika Dong Suebin melihatnya, dia menyentuh beberapa lagi. Rok itu menggosok stoking daging di paha bawah dan mengeluarkan suara gemerisik. Itu sangat bagus. Kedua pria itu tidak melakukannya untuk pertama kalinya. Tubuh dan karakter Dong Suebin akrab satu sama lain. Dia tahu bahwa Lao Fang biasanya memiliki wajah dan menjadi seseorang ketika dia pergi tidur. Pada saat ini, penampilan lelaki tua itu adalah Dong Suebin diizinkan untuk melempar, tetapi Dong Suebin tidak siap untuk menggunakan Fang Wenping dengan cara sebelumnya. Ini masih menyesakkan di hatinya. Melihat sisi lama tidak bisa melihatnya dengan mata terpejam, Dong Suebin diam-diam mengambil kembali ikat pinggangnya. Tidak hanya melepaskan ikatan, tetapi juga dengan diam-diam memompanya ke bawah, lalu meraih kedua tangan Fang Wenping dan menyatukan kedua pergelangan tangannya, lalu mengambil ikat pinggang di tangan tua itu dengan kecepatan kilat. Beberapa bundel. Fang Wenping membuka matanya dan berkata, apa yang kamu lakukan? Dong Suebin tidak mengatakan apa-apa, dan dengan cepat mengencangkan beberapa ikat pinggang sampai mati. Fang Wenping segera bangkit, kamu lepaskan aku. Tapi saya tidak bisa pergi, tangan saya diikat, dan tidak berhasil. Pengkhianat Dong Suebin juga sangat bangga. Tidak bisa bergerak. Fang Wenping menghitamkan wajahnya. Aku membiarkanmu melepaskanku. Apakah kamu mendengarnya? Dong Suebin bergerak, dan berkumpul di kursinya, tidak hanya tidak mengendurkannya, www.metalnovel.com, tetapi juga menekan Fang Wenping, dan menjambak rambut Fang Wenping. Berangkat, teriak Fang Wenping. Dong Suebin tidak melepaskannya, tetapi dia berusaha lebih keras. Wajah Fang Wenping menunjukkan ekspresi yang menyakitkan, dan dia tidak mengatakan apa-apa, bahkan menarik napas, dan suara rendah terdengar di tenggorokan. Kamu harus belajar darimu hari ini. Dong Suebin berkata, kalau tidak, kamu juga tidak menganggapku serius, dan kamu kecanduan padaku. Fang Wenping menggigit giginya, sakit. Ada lebih banyak rasa sakit. Dong Suebin tahu dari kontak sebelumnya dengan Lao Fang bahwa pihak lama memiliki sedikit berorientasi pada penderitaan pelecehan dalam. Dulu menjadi penghalang bagi Yu Wei Lao Wei. Tidak sama, Dong Suebin juga dilepaskan, dan dia membanting tangannya ke pantat orang tua itu. Fang Wenping ada di mulut besar, tetapi tidak ada suara di tenggorokannya. Hei, Dong Suebin menelepon lagi, kali ini pihak lama akhirnya berteriak, ah. Power and Wealth bab 1960. Di bawah malam, hutan kecil. Ada teriakan konstan dari mobil Land Rover. Ini bukan jenis tangisan yang menyakitkan. Itu harus menjadi semacam suara yang ditekan dan bergetar. Bentak, bentak, Dong Suebin kecanduan, dan itu lebih baik dari itu. Faktanya, dikatakan bahwa Fang Wenping harus dibersihkan. Dong Suebin hanya mengatakan bahwa dia masih tidak tahan. Dia tidak memiliki temperamen orang tua itu. Dia baru saja menemukan pesta lempar, tetapi siapapun yang menginginkan pertarungan ini, Fang Wenping terungkap. Ekspresi seperti itu, sepertinya bukan kehidupan, tetapi sedikit perasaan bingung. Sebelumnya keadaan mata yang keras sekarang terhidrasi, seluruh tubuh panas, suhunya semakin tinggi, kulit di wajah dan leher bisa terlihat di bawah lampu, beberapa terasa semakin merah.
Melihat ini, Dong Suebin juga melompat dari hati ke hati, dan ekspresi pihak lama sangat marah sehingga hati itu benar-benar goblin tua. Jangan bertengkar. Dong Suebin diubah menjadi kecoa, dan dia memelintir pantat indah dari lemak lelaki tua itu, dan dia mengencangkannya tanpa tangan yang kendur. Saya melihat Fang Wenping membuka mulutnya lagi, kepalanya tanpa sadar mengangkat mulutnya selalu terbuka, dia selalu menghisap, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dong Suebin tidak memiliki kekerasan kekuatan deep direction, bahkan jika Fang Wenping memiliki sedikit perlawanan atau tidak tahan, Dong Suebin pasti tidak akan melakukan ini, tetapi ekspresi Fang Wenping di Dong Suebin tidak menerima sinyal ini. Karena itu, dia juga tampil ke depan. Dia ingin melihat apa yang suka disalahgunakan oleh pihak lama, dan hanya membangun prestise Dong Suebin. Setelah menyelamatkan Fang Wenping, dia tidak akan menunjukkan wajah yang baik. Berangkat, Fang Wenping menghembuskan napas panjang, dan kepalanya melihat keringat. Dong Suebin pusat back and put his hand into Fang Wenping's long skirt, and he bent his waist and put it in his hand. Then he moved with the inside, and when he pulled out his hand, he grabbed the old trouser's stockings and did not take off her skirt. He took off the stockings from the inside and took off only one foot. Dong Suebin, the stockings on the right foot of the old party, did not take off. Instead, she gave her up, and at the end, she took a look at the stockings that had fallen from her left leg, and found that the old man had been tied by Dong Suebin's belt. Titere, it is equal to Fang Wenping. Now, not only is his hands held high on his head, but his right leg is also smashed and used to be tere. With such a pull, Fang Wenping's legs can only hang high over the body, and the skirt can be covered at once. The posture is much more so much. Let's release. Fang Wenping kalet. Dong Suebin didn't listen, but she used to hold her hair. Fang Wenping shook his head in pain, but his body did not move. Stockings have limited flexibility. In fact, if you are strong, even a woman can tear off this stocking, but Fang Wenping sighed that although Dong Suebin loosened it, she did not move at all, and the teeth was so obediently open in the air. Is this all right? This is not angry. Dong Suebin squinted his eyes and bowed his head to kiss her. Fang Wenping immediately closed his mouth and made a slamming sound. Dong Suebin called and helped but forced the hand holding her hair a little more. Open your mouth. Fang Wenping did not think about it. Immediately obediently opened his mouth and gasped and raised his chin. Dong Suebin bowed his head and kissed her. Fang Wenping was more active than him. He leaned back and kissed the pus. Even if Dong Suebin's speed made her look like Fang Wenping, she didn't feel a bit disgusted, and her tongue poked out her mouth. Dong Suebin was the first to see Fang Wenping so active. Even when she used to lick her hair, she asked her to open her mouth, but she never actively licked her tongue. Moreover, Dong Suebin noticed that Fang Wenping's breathing rhythm was very fast, almost the kind of breathing rhythm after the intense running. Very rush, sweat is also a lot, the hot body can see the fine sweat beads printed a little. Pro is enough. Dong Suebin raised his head and put his hand on her mouth. Fang Wenping gasped and smothered Dong Suebin's finger, and there was no deputy provincial long look. Nothing is sensible. Dong Suebin got this one, and immediately took off his own light. The car space is limited, not so good. It took a long time for Dong Suebin to take off his clothes, and also handed the Fang Wenping shirt button opened, a burst of rating on the skin of the white flower on her chest, obviously starting to be awkward. Even Dong Suebin thinks so, but Fang Wenping still cannot stand it. Sister Fang, what? Like me like you. Petik 2 titik 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 petik 2. As you. Dong Suebin slammed the old buttocks of the old maid. Fang Wenping screamed in a hurry, yes. How much do you like? I like it very much. Dong Suebin asked, while he was still licking his hair. Fang Wenping shouted, yes, yes. Dong Suebin sighed, is it still blinking with me? Is it still black with me? After finishing this, Dong Suebin has climbed up to toss her. Fang Wenping hoarse and screamed, ah. Dong Suebin sighed, as you, will you still have a nose in the future? Is not the nose, not the eye. No, no. Fang Wenping's voice has already brought a cry, and the body twisted, and the gasps were loud. What position do you want? Dot all. Do you still call me? Can. Use. Then I can really fight it. You can ask for a pause. Will not. Dong Suebin juga bersemangat. www.metalnovel.com. Adegan ini juga sedikit mengasyikkan baginya. Bahkan jika dia menebak bahwa Laos memiliki kecenderungan ini, dia tidak berharap dia menjadi begitu serius. Saat ini, citra Fang Wenping telah sepenuhnya mengikuti. Ketika dia bekerja, dia tidak bisa berhubungan dengan karakter negara dalam hidupnya. Berapa banyak lagi yang ada, Dong Suebin sedikit memerah untuk lelaki tua itu, mengetahui bahwa usia saudari itu bisa ada di sana. Bel berbunyi dan telepon berdering lagi. Dong Suebin berurusan dengan bahaya Fang Jie. Saat ponsel Fang Wenping cerah, dia memiliki mata yang tajam dan melihat kata-kata Xiao Dongnan. Bukankah kamu baru saja memukulnya? Kok bisa lagi? Xiao Chang ini benar-benar cukup baik, mengejar lelaki tua itu belum siap melepaskannya. Apakah Anda orang yang layak untuk penampilan Anda? Saya sangat ingin makan daging angsa. Fang Wenping juga melihat telepon di ponsel, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun, menyandarkan kepalanya pada Dong Suebin menjilati rambutnya, berteriak, sama sekali tidak menjawab telepon. Dong Suebin melirik, dan terus membingkai kaki indah Fang Wenping dengan sepatu hak tinggi untuk melemparkannya, tetapi hatiku berpikir, aku benar-benar ingin Xiao Dongnan melihat sisi wakil provinsi panjang yang dikaguminya seperti sekarang.